teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Teman-teman, dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita, seringkali kita merasa kalau kita tuh gak mampu buat melewati masalah-masalah itu. Namun kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan, kita bisa bersandar kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Betapa Hebat, Betapa Kuat. Agar bisa mendengar firman-Mu dengan baik, bisa menerimanya dengan baik, dan bisa mengaplikasikannya pada kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman, dalam menghadapi masalah dalam hidup kita, iman kita goyah. Semakin lama kita semakin jauh dari Tuhan. Hari ini aku pengen ajak kita semua untuk sama-sama sadar bahwa semua yang kita alami, baik atau buruk, merupakan rencana Tuhan. Tuhanmu tak akan memberi
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan memberkati dan menolong kami hari ini boleh beribadah. Meskipun ibadah yang kami langsungkan masih secara online, tapi Tuhan berkatilah supaya kami semua boleh sungguh-sungguh mengalami Engkau. Terutama saat kami akan baca dan renungkan firman Tuhan, mohon Allah Roh Kudus menolong hamba di dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan hamba, supaya hamba dapat menyampaikan, menguraikannya dengan baik. Dan semua teman-teman, semua saudara-saudari kami dimanapun kami berada, mohon Tuhan juga berkati, Roh Kudus menolong kami bisa memahami, mengerti, bahkan bisa lakukan dalam hidup kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang diberi judul imperfect. Imperfect itu artinya tidak sempurna, teman-teman ya. Dan kita akan buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 43. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Saya akan bacakan buat kita sekalian, teman-teman bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu sebelum pandemi ya, tepatnya pada tahun 2019, di Filipina itu ada acara yang namanya SEA Games, teman-teman ya. Di SEA Games Filipina itu ada satu kejadian yang tidak biasa, yaitu kejadian yang terjadi di dalam olahraga surfing ya, dalam olahraga papan selancar di tepi pantai di laut, teman-teman ya. Nah, waktu itu yang bertanding itu ada atlet dari Filipina yang bernama Roger Kasugai bersaing ketat dengan atlet dari Indonesia, negara kita, yang bernama Arif Nur Hidayat, teman-teman ya. Nah, si Roger Kasugai dan Arif Nur Hidayat ini di dalam persaingan itu tiba-tiba ada kejadian Arif, atlet yang menjadi saudara kita ini yang dari bangsa Indonesia ini mengalami insiden ya, mengalami kecelakaan, dia terjatuh dari papan selancarnya dan nyaris tenggelam begitu. Nah, Roger Kasugai ini sebenarnya begitu melihat lawannya terjatuh, dia bisa aja ya meninggalkan musuhnya itu dan dia terus aja menuju sampai ke garis finish, lalu dia bisa menang ya, dia bisa jadi juara, dapat medali emas. Tapi waktu dia lihat kejadian itu, dia tidak mengejar ke medali emasnya, tapi dia menolong Arif Nur Hidayat, teman-teman ya. Dia mementingkan keselamatan musuhnya itu, dan dia kemudian mengangkat Arif Nur Hidayat, saudara kita ini, kemudian dia tolong, lalu dia ajak naik di papannya dia gitu ya, papannya si Roger Kasugai ini. Jadi satu papan mereka sharing sampai ke tepi pantai. Nah, karena menyelamatkan si Arif Nur Hidayat, Roger Kasugai akhirnya jadi nggak menang apa-apa, teman-teman ya. Tetapi jiwa besar si Roger Kasugai ini, wah itu dipuji sama banyak orang ya. Orang memberikan penghargaan dan penghormatan kepada dia, sampai dia diberikan penghargaan juga seperti atlet fair play SEA Games 2019 di Filipina itu ya. Nah, Arif Nur Hidayat itu berterima kasih, banyak pihak berterima kasih kepada dia. Teman-teman, sampai di sini kita mungkin berpikir atau kita mungkin berkata, itu mah kejadian biasa. Atlet nolong lawannya di dalam olahraga itu mah hal biasa. Menolong musuhnya di dalam olahraga itu hal biasa. Betul, itu biasa. Bagi saya itu hal yang gak biasa, teman-teman ya. Kenapa? Karena saya sudah mengamati yang namanya olahraga, berhadapan dengan musuh atau berhadapan dengan lawan, kita mau mengalah buat lawan kita di konteks olahraga itu bukan satu hal yang gampang. Apalagi ini olahraga yang hadiahnya besar, teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah main olahraga gitu ya, misalnya saya pernah main badminton sama beberapa teman saya. Ini permainannya nggak ada hadiah, nggak ada medali, nggak ada prize apapun. Itu aja kadang-kadang kita bisa berdebat.
gara-gara bola itu out atau in, keluar atau masuk. Yang main futsal, yang main basket, kalian di sekolah pasti sering ngalamin ya. Mungkin sebelum pandemi kalau main basket atau main futsal atau main apapun, gara-gara olahraga bisa berantem. Padahal kadang-kadang itu nggak ada hadiah apa-apa. Tapi kita gara-gara masuk out gitu ya, dia tackle aku, dia ini sengkat aku. Wah, pokoknya kadang-kadang kita sama lawan aja kita bisa sengit-sengitan begitu ya. Ini konteksnya kadang-kadang yang nggak ada hadiahnya kita bisa berantem. Apalagi kalau ada hadiahnya ya. Itu bener-bener bukan satu hal yang gampang loh teman-teman, kalau kita mau mengalah atau kita mau mengayomi atau menolong musuh kita, baik sama musuh kita, itu bukan satu hal yang gampang. Nah teman-teman, apalagi nih konteks yang SEA Games yang tadi saya katakan. Kalau teman-teman tahu, medali emas di negara kita pada tahun itu ya, pada tahun 2019, kalau atlet dapat emas, dia itu diganjar bonus 500 juta teman-teman. 500 juta itu bukan uang yang kecil loh, itu uang besar ya, bisa beli mobil, 2 biji mobil ya, yang harganya 200-an juta. Teman-teman, ini si Roger Kasugai, ya anggaplah dia kalau dapat emas juga dapat uang segitu ya, tapi dia relakan berkorban uang 500 juta itu demi menolong musuhnya teman-teman. Nah kalau kita bilang itu biasa aja, itu gampang, enggak loh, pengorbanannya besar ya. Kadang kita berkorban yang cuma nilai 50.000 buat orang lain aja udah susah ya, nggak usah 50.000, kadang 5.000 juga kita berat ya. Tapi ini pengorbanan 500 juta buat orang yang dalam tanda kutip musuhnya, itu harus diakui memang gak gampang. Tapi Roger Kasugai menunjukkan satu teladan yang luar biasa teman-teman ya. Nah apalagi di dalam konteks hidup kita ya, yang bukan olahraga, konteks dalam hidup sehari-hari ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang dalam tanda kutip menjadi musuh kita, orang yang nyata-nyata jahat kepada kita, orang yang suka ngatain kita, orang yang suka menyakiti hati kita, orang yang suka misalnya membohongi kita, orang yang suka memfitnah kita, menggosipi kita di belakang ya, orang yang suka mengata-ngatai kita dengan berbagai perkataan yang tidak enak didengar, atau orang yang bukan hanya dengan perkataan tapi dengan fisik suka menjahati kita ya, membuli kita dan sebagainya. Nah teman-teman, dengan orang-orang yang jahat pada kita seperti itu, yang dalam tanda kutip adalah musuh kita, apakah mudah bagi kita untuk bisa tetap mengasihi mereka? Jelas gak mudah teman-teman ya. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi di dalam Matius 5 ayat 44 yang kita baca, di sana Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Teman-teman, ini satu perintah yang tidak biasa teman-teman. Apa yang membuat perintah ini tidak biasa? Kalau kita perhatikan konteks ya, ayat-ayat yang ada di sekitar ayat perintah ini, misalnya kalau kita membaca perintah penjelasan berikutnya tentang perintah ini ya, pada ayat berikutnya di sana dikatakan, Tuhan Yesus kasih penjelasan bahwa Allah Bapa di sorga yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bukan hanya bagi orang baik saja, tapi juga orang jahat, bukan hanya bagi orang benar saja, tapi juga untuk orang yang tidak benar. Apa maksud dan artinya ini teman-teman? Artinya begini teman-teman ya, artinya Tuhan baik karena ia memang baik. He is good because his being is indeed good. Dia baik memang karena ia baik. Persoalannya begini teman-teman, Allah yang dijelaskan di sini sebenarnya akan lebih mendorong kita menjadi baik atau jahat ya. Tuhan nih yang memberikan matahari dan hujan untuk orang yang baik dan tidak baik, untuk orang yang benar dan tidak benar. Tuhan yang dijelaskan di sini nih akan lebih mendorong kita ya menjadi manusia yang baik atau manusia yang jahat. Salah satu kemungkinannya kita akan lebih terdorong untuk menjadi jahat. Loh, kok bisa? Saya beri contoh teman-teman ya. Saya pernah mengajar di satu sekolah ya di daerah Jakarta Barat sebelum pandemi. Waktu itu saya mengajar pelajaran tambahan. Jadi saya biasa datang cuma seminggu sekali untuk satu kelas yang saya ajar ya. Waktu itu saya ngajar 2 kelas, jadi seminggu saya datang 2 kali ke masing-masing kelas, 1 kali gitu ya. Nah pelajaran tambahan ini dimulai setelah mereka pelajaran sekolah yang formalnya udah selesai. Jadi mereka biasa pulang sekolah jam 14.20 gitu ya. Nah waktu 14.20 mereka sudah selesai, saya akan masuk di jam sekitar 14.35 teman-teman. 15 menit mereka istirahat dari mereka bubar sekolah itu.
Nah, biasanya kalau saya datang di 14.35 itu masih banyak tuh yang belum masuk ke ruangan. Masih ada yang jajan, masih ada yang main, masih ada yang apa. Jadi mereka sangat banyak yang terlambat. Nah, karena saya lihat banyak yang terlambat, akhirnya saya dengan mereka saya buat kesepakatan. Saya harus edukasi mereka dong menjadi anak-anak yang disiplin. Lalu saya buat kesepakatannya begini. Saya bilang, anak-anak, kalian ini harus tepat waktu supaya bisa dapat rewards. Rewardsnya itu apa? Rewardsnya itu waktu itu saya bawakan ini, teman-teman ya. Saya bawakan permen atau snacks ya. Jadi tergantung saya waktu itu bawanya apa, permen atau snacks. Jadi kalau yang tepat waktu sudah ada di ruangan, saya akan berikan ini nih ya, permen atau enggak snacks begitu ya teman-teman. Nah, singkat cerita itu ini ya, kalau misalnya mereka telat ya mereka nggak dapet gitu ya. Nah, kebijakan seperti ini kan harusnya terasa cukup fair dong ya. Kalau yang tepat waktu ya dapat permen, dapat snacks gitu ya. Nah, sekarang kita pakai logika ya. Andai kata hujan dan matahari itu adalah seperti permen dan snack ini gitu ya. Nah, andai kata seumpama misalkan nih, Tuhan hanya memberikan matahari dan hujan pada yang baik saja. Sama nih seperti saya memberikan permen atau snacks pada yang on time, pada yang tidak terlambat saja gitu ya. Kita coba berandai-andai ya. Kalau misalnya itu yang Tuhan lakukan, bukankah hasilnya harusnya mirip nih dengan yang anak-anak murid yang saya ajar? Mereka akan lebih nggak terlambat ya. Mereka akan lebih datang tepat waktu. Bukankah akan lebih mendorong kita menjadi lebih baik tuh kalau Tuhan cuma kasih matahari sama hujan buat orang-orang yang baik dan orang-orang yang benar saja ya. Nah, bukankah ini lebih ideal jika Tuhan hanya memberikan matahari dan hujan pada yang baik saja? Tetapi jawabannya ternyata adalah tidak loh teman-teman. Tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Kenapa? Tuhan tidak memberikan matahari dan hujan hanya pada yang baik saja, karena kalau itu dilakukan Tuhan ada beberapa alasan. Alasan pertama, itu nanti akan menjadikan kita seperti pemungut cukai, bukan orang yang baik. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang baik, bukan menjadi pemungut cukai. Teman-teman, di ayat 46 saya bacakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah teman-teman, kalau Tuhan hanya kasih matahari ke yang baik, ke yang benar saja, kasih hujan ke yang baik dan ke benar saja, Tuhan itu akan seperti pemungut cukai. Kita tidak akan mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang baik, tapi kita akan mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang pemungut cukai, teman-teman ya. Padahal Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 10 dan 23, di sana dikatakan bahwa tidak ada satupun manusia di antara teman-teman, termasuk saya juga ya, yang baik dan benar. Karena kita semua ini telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. We are all imperfect, teman-teman. Kita semua adalah orang-orang yang imperfect, orang-orang yang tidak sempurna. Kalau memang Tuhan berkata, Tuhan hanya kasih matahari dan hujan buat orang yang baik dan yang benar, maka gak ada satupun loh manusia yang bakal dapat matahari sama hujan. Ya, kita semua akan tewas seketika, gak dapat matahari, gak dapat hujan. Nah, tapi karena Tuhan itu Tuhan yang baik ya, Dia tetap anugerahkan matahari dan hujan meskipun kita tidak baik. Sekali lagi, Dia baik karena Dia baik. He is good because he's being indeed good gitu ya. Dia baik gak karena bergantung sama kita, teman-teman. Nah, kalau pemungut cukai dia baik bergantung sama ya orang baik sama dia baru dia baik gitu ya. Sebenarnya apa yang saya lakukan kepada murid-murid saya juga seperti transaksi pemungut cukai itu. Tapi apa boleh buat ya, kalau saya nggak begitu ya lebih susah dalam konteks saya mengajar murid-murid saya ini gitu ya. Tetapi sekali lagi Tuhan mau mengajarkan yang seperti itu tuh dalam konteks tertentu kelihatannya pas gitu. Tapi itu sebenarnya tidak membuat kita menjadi orang yang baik. Dan Tuhan mau kita baik bukan karena kita mengharap sesuatu in return gitu ya. Kita baik ya karena kita baik seperti Tuhan yang memang karena karakter Dia baik. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Tuhan memberikan matahari dan hujan, tapi Tuhan juga rela datang ke dunia, Dia korbankan dirinya di atas kayu salib untuk teman-teman dan saya. Meskipun kita semua imperfect,
Meskipun kita semua ini berdosa, tapi dia korbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus kita semua, untuk melepaskan kita dari hukuman kekal, untuk melepaskan kita dari binasa di dalam api neraka ya, supaya kita boleh menerima pengampunan dan akhirnya kita bisa hidup kekal di sorga kelak. Nah itu betul-betul menunjukkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan tidak memberikan matahari dan hujan hanya pada yang baik saja? Karena ini teman-teman, karena berbuat baik belum tentu, sekali lagi, berbuat baik belum tentu baik dan benar. Di dalam ayat 47b, di sana dikatakan demikian. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi firman Tuhan saja berkata bahwa ada orang yang tidak mengenal Allah yang bisa kok berbuat baik ya. Jadi berbuat baik itu belum tentu baik dan benar ya. Kalau Tuhan nih memberikan matahari dan hujan hanya untuk yang baik dan yang benar saja, itu sebenarnya tidak akan mencetak kita menjadi orang yang baik. Tetapi apa? Itu akan mencetak kita menjadi orang-orang yang mahir menggunakan kebaikan sebagai alat. Sebagai alat untuk apa? Sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Nah, orang yang menggunakan kebaikan untuk dapatkan sesuatu itu pasti bukan orang baik. Karena orang yang baik, dia akan melakukan kebaikan dengan tulus tanpa mengharapkan apa-apa sebagai balasannya, ya. Salah satu ciri kebaikan sebagai alat adalah dapat disesali, teman-teman ya. Maksudnya apa nih dapat disesali? Ada orang-orang yang bisa bilang begini, nyesel gue baik sama dia, nyesel gue nolongin dia, sekarang dia kayak gini, dia gak inget kebaikan gue, dia malah ngatain gue di belakang. Nah, kalau kita bilang kita nyesel baik sama dia, nah itu ada kemungkinan waktu kita baik sama dia, kebaikan kita gak tulus ya. Ada kemungkinan kita belum berhasil menjadi orang yang baik kepada dia ya. Ada kemungkinan kebaikan kita ke dia itu adalah kebaikan untuk menjadi alat untuk dapatkan sesuatu ya. Orang yang bisa menyesal karena berbuat baik sesungguhnya bukan orang baik ya. Nah kadang-kadang kita gak mengharap sesuatu itu dalam hal dia kasih kita hadiah, atau dia kasih kita duit, atau dia balas kita dengan pemberian besar-besar. Enggak, kadang-kadang dia gak ngucapin terima kasih aja kalau kita kesel. Nah itu udah termasuk kayak kita mengharapkan sesuatu ya. Orang mau ucapin terima kasih kek, mau apa kek, mau baik sama kita, itu semua bonus ya. Tapi kita baik, marilah kita baik, gak bergantung mereka mau baik sama kita, mereka mau gak baik sama kita, ya kita berusaha untuk tetap baik. Kita mau belajar seperti Tuhan kita. Jadi begini teman-teman, kita berbuat baik dan benar, caranya supaya betul-betul kebaikan kita itu tulus dan benar adalah kita mencintai kebaikan dan kebenaran itu. Saya beri contoh ya, ada anak kecil yang main piano, bisa dua jenis ya. Jenis yang pertama adalah dia main karena dia kepengen dapat tepuk tangan ya. Dia kepengen dapat tepuk tangan, dapat pujian dari orang-orang. Ih jago lu mainnya, ih jago lu. Dia mainnya, dia hebat lu gitu ya. Kalau dia main orang tepuk tangan, wah dia seneng ya. Apalagi kalau dari konser, habis selesai dari konser semua orang tepuk tangan lemparin bunga, dia makin seneng ya. Tapi ada jenis orang yang anak yang kedua yang main piano karena dia mencintai piano itu. Nah jenis yang pertama yang tadi tuh, kalau dia gak dapat pujian, kalau dia gak dapat tepuk tangan, dia bisa nyesel, dia bisa akhirnya berhenti, udah gua gak mau main lagi piano. Tapi kalau jenis yang kedua, karena dia memang cinta piano, mau ada yang tepuk tangan kek, mau ada yang puji kek, dia gak peduli, emang dia cinta kok, emang dia seneng main piano, dia akan tetap main. Nah sama ya, dengan kita melakukan kebaikan, kita mengasihi orang lain, yang Tuhan mau, kita mencintai kasih, kebaikan, kebenaran itu ya dengan memang kita mencintai. Jadi kita lakukannya gak berharap orang mau puji kek, orang mau lempar bunga kek, orang mau bagaimana kek sama kita. Kita gak persoalkan soal itu. Nah upaya yang unik buat kita teman-teman ya, apabila kita bisa melakukan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini adalah ada di ayat 48, yaitu keserupaan dengan Bapa. Saya bacakan ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Teman-teman kita imperfect nih, tapi firman Allah berkata, hendaklah kamu perfect seperti Bapamu yang di sorga. Perfect dalam hal apa? Perfect dalam hal mengasihi. Perfect dalam hal berbuat baik kepada sesama. Perfect dalam hal berbuat benar kepada sesama. Jadi kita mengasihi, kita berbuat baik, kita berbuat benar. Seperti Bapa kita yang di sorga sempurna adalah apa?
adalah ketika tidak bergantung kepada respons atau reaksi orang lain ya. Jadi kita baik ya karena kita memang baik gitu. Sama seperti Tuhan kita baik ya karena memang dia baik. Sehingga mau kita baik kek, mau kita nggak baik kek, dia tetap baik. Kita juga harus seperti itu. Mau orang lain baik kek, orang lain nggak baik kek, kita tetap baik. Kita tetap berusaha baik. Sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Nah teman-teman, disinilah kita bisa memahami sekali lagi kasih Allah yang luar biasa itu ya. Kasih Allah yang betul-betul sudah dinyatakan kepada kita, bukan hanya memberikan matahari dan hujan yang tadi saya sebutkan, tapi sekali lagi kita mengingat kasih Allah yang sudah Dia nyatakan di atas kayu salib ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan waktu Tuhan sudah anugerahkan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, Tuhan mau kita meneladani Dia ya. Tuhan menghendaki kita serupa dengan Dia. Dengan cara apa? Dengan cara lakukan firman Tuhan ini ya. Sekali lagi Matius 5 ayat 44 saya bacakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Semua musuh kita ya, orang-orang yang imperfect. Kita juga imperfect soalnya. Tapi musuh-musuh kita mungkin lebih mengesalkan kita ya, lebih bikin kita gitu. Saya imperfect, kayaknya dia lebih imperfect lagi. Oke ya, kita sama-sama imperfect lah, jangan membandingkan imperfectnya. Tapi yang pasti mereka yang mengesalkan, mereka yang bikin sakit hati kita, Tuhan berkata kasihilah mereka ya. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waktu kita mengasihi rasanya susah, belum bisa lu kalau saya mengasihi dia. Berat, susah, dia jahat banget sama saya. Oke, waktu kita rasa kita belum bisa baik sama dia, deket-deket sama dia, gak apa-apa, tapi lakukanlah berdoa buat dia ya. Tuhan berkata berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita bisa di kamar kita gak usah deket-deket dia, jauh dari mereka, tapi kita doakan mereka. Pada saat kita doakan mereka, pada saat itu juga kita memutuskan untuk berhenti membenci mereka dan memulai mengasihi mereka. Karena doa dan benci tidak bisa terjadi bersamaan ya. Sebagai penutup teman-teman, saya mau ceritakan satu kisah nyata ya yang dialami oleh seorang letnan Jepang yang bernama Hiro Onoda teman-teman ya. Hiro Onoda ini dia waktu di tahun 44 tepatnya pada bulan Desember, dia diutus oleh komandannya untuk bertempur di Filipina ya, di satu pulau namanya Pulau Lubang teman-teman. Nah perintahnya adalah bertempur sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi pokoknya kamu bertempur terus di sana sampai nanti disuruh pulang baru pulang gitu ya. Udah kita masuk ke sana. Itu tahun 44 teman-teman, masih situasi perang dunia kedua ya. Nah itu masih primitif, maksudnya daerah-daerah belum ada internet, belum ada listrik bahkan ya. Dan dia masuk ke Pulau Lubang yang terpencil itu yang masih hutan gitu ya. Dan dia berusaha bertempur dan bertahan hidup di sana. Nah teman-teman, kurang lebih 8 bulan kemudian pada bulan Agustus 45 teman-teman tahu ya, ada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, bom atom dijatuhkan, kemudian Jepang menyerah pada tentara sekutu dan perang dunia kedua berakhir. Tapi sekali lagi karena zaman itu masih zaman yang belum ada internet, yang berita juga belum terekspos dengan lancar seperti sekarang ini, si Onoda di tengah hutan itu dia nggak tahu kalau perang itu udah berakhir. Dia masih berperang di dalam hutan itu teman-teman ya. Nah waktu dia masih berperang di tengah hutan itu, dia masih terus berperang dalam perang yang masih eksis, yang masih ada hanya di dalam konteks pikiran dia. Padahal kan nyatanya kan udah selesai kan, tapi karena dia nggak tahu udah selesai, dia masih mikirnya masih terus perang gitu ya. Perangnya belum berakhir, dia masih terus perang. Dia bertahan di dalam hutan itu sampai berapa lama teman-teman? Sampai 29 tahun ya. Jadi selama 29 tahun dia nggak tahu kalau perang itu udah selesai. Nah menariknya di dalam 29 tahun itu sebenarnya pemerintah Filipina tahu ya kalau dia ini masih ada di tengah hutan. Tapi karena dia dia lihai ya, dia jago ya, dia jadi bertahan hidupnya dengan cara kalau siang-siang dia ketemu musuh dia akan tembak gitu ya, dan malam dia berusaha cari makanan gitu di rumah-rumah penduduk gitu ya untuk bertahan hidup. Jadi pemerintah Filipina itu pernah nyebarin selebaran ya di hutan itu. Selebaran yang kasih tahu, Onoda perang udah berakhir, ayo keluar. Nah waktu dia terima selebaran itu dia berkata, wah ini mah tipuan nih, saya nggak akan termakan tipuan itu. Akhirnya dia nggak mau keluar juga teman-teman. Lalu dia pernah ketemu juga koran ya, koran yang bertulisan bahwa
dia masih terjebak di dalam. Waktu dia baca koran itu dia bilang, ini juga tipuan, saya nggak akan mau termakan tipuan itu. Sampai pemerintah Filipina, pemerintah Jepang gitu ya, datengin loh saudara laki-lakinya dia ke hutan itu pakai mikrofon ya, pakai mikrofon manggil dia keluar gitu ya, kayak toa gitu. Onoda, aku saudara laki-laki kamu, ayo keluar, perang udah selesai. Terus dia dalam hati dia mikir gini, ini pasti saudara laki-laki saya ditangkap nih, terus diancam untuk ngebujuk saya keluar. Saya nggak akan kemakan lagi tipuan gitu. Dia nggak keluar juga teman-teman, sampai akhirnya komandannya dia, yaitu Mayor Taniguchi ya. Mayor Taniguchi ini yang mengutus dia, syukurnya masih hidup. Tahun 74 Mayor Taniguchi yang datang ke hutan itu pakai mikrofon memanggil dia, Onoda, aku adalah Mayor Taniguchi, aku komandanmu. Percayalah, perang memang sudah berakhir, keluar. Karena komandan yang manggil, baru dia percaya, baru dia keluar. Nah waktu dia keluar teman-teman, dia baru tahu bahwa betul-betul 29 tahun dihabiskan sia-sia untuk sebuah perang yang gak perlu teman-teman. Dan syukurnya waktu dia keluar dia masih punya kesempatan untuk menikmati udara kebebasan. Dan dia bisa hidup sampai usia 91 tahun teman-teman ya. Jadi dia masih bisa ya menikmati sisa-sisa kehidupannya dengan menghirup udara kebebasan. Tapi tetap sangat disayangkan 29 tahun harus terbuang sia-sia seperti itu ya, untuk sebuah perang yang benar-benar gak diperlukan. Nah kita bisa seperti Onoda teman-teman, yang terjebak ya di dalam satu tempat yang membuat kita tersesat, yang membuat kita terjebak, tidak merasakan udara kebebasan atau kelegaan itu. Kalau apa teman-teman? Kalau kita memilih tetap ada di dalam hutan kebencian kita, padahal peperangan melawan dosa, termasuk dosa kebencian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan waktu dia datang ya, malaikat bersorak-sorai gitu di surga dengan berkata, damai ada di bumi. Seolah-olah malaikat itu menggunakan mikrofon besar dari langit itu untuk berkata kepada kita, damai ada di bumi gitu ya teman-teman. Jadi memberitahu kepada kita, kedatangan Tuhan Yesus itu udah membawa damai untuk memulihkan kita. Dan selama 2000 tahun ini teman-teman, lewat Alkitab yang disebarkan di seluruh dunia, diterjemahkan dalam berbagai bahasa, seolah-olah ini adalah selebaran yang dijatuhkan dari surga untuk kasih tahu kita, perang itu udah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Gak perlu kita berkutat di dalam hutan kita lagi. Tuhan mau kita menikmati udara kebebasan itu. Maka hari ini kita keluar dari hutan kebencian kita teman-teman ya. Dengan kita keluar, kita mau mengasihi musuh kita mau berdoa bagi mereka yang menganiaya kita memilih untuk menghirup udara kebebasan itu. Karena perang melawan kebencian ini sudah dimenangkan oleh Tuhan kita 2000 tahun yang lalu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, tolong kami yang imperfect ini, yang tidak sempurna ini, untuk bisa mengasihi semua saudara-saudari kami yang juga sama-sama imperfect, yang juga sama-sama tidak sempurna. Tapi kami bersyukur kami punya Bapa dan Tuhan yang sangat sempurna, yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, yang mengampuni kami dan menerima kami apa adanya. Kami bersyukur. Ajar kami untuk bisa mengasihi musuh kami, orang-orang yang bersalah kepada kami, dan ajar kami mau mendoakan mereka. Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang beri pertolongan buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita masuk ke persembahan. Teman-teman boleh scan QR code atau transfer ke nomor yang tertera di layar. Ku beri kemuliaan, ku agungkan namamu, 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 ku beri kemuliaan, ku
sepanjang ibadah ini. Kiranya kami bisa menjalani hari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Shalom teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur masih bisa beribadah dan Cistela berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat di dalam pemeliharaan Tuhan bersama dengan keluarga. Nah teman-teman, dengarkan ada beberapa warta yang ingin Cistela sampaikan. Pertama, kita mau mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari penginjil Hendra Aweng yang telah melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati pelayanan penginjil Hendra ketika Tuhan mengutusnya di dalam gereja, di tengah-tengah keluarga, dan dimanapun Tuhan mengirimkan Pak Hendra melayani. Nah teman-teman yang terkasih, kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini untuk penyelenggaraan ibadah, baik yang ada di area mimbar maupun juga yang ada di bawah mimbar. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap pelayanan, jerih lelah yang telah teman-teman kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah teman-teman, pengumuman yang kedua, minggu depan tanpa terasa kita sudah masuk ke bulan Maret, kita mau siap-siap memasuki bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan tema minggu depan adalah How low can you go? Seberapa rendah kamu bisa pergi, seberapa rendah kamu bisa berada. Nah teman-teman, ini akan disampaikan oleh penginjil Hermanto. Kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan minggu depan yang akan mengarahkan kita ya. Kemudian pengumuman yang ketiga adalah Renungan Lantern itu dapat diakses di bio IG PRMI Immanuel, ataupun juga kalau teman-teman kesulitan untuk membaca, teman-teman dapat merenungkannya lewat Spotify, aksesnya juga dapat teman-teman lihat di IG PRMI. Nah berikutnya lagi teman-teman, Cistela mau memberitahukan bahwa Proof It Challenge itu telah ditemukan pemenangnya. Teman-teman bisa lihat siapa yang menang, itu ada diumumkan lewat IG PRMI Immanuel. Teman-teman, Cistela mau katakan bahwa setiap partisipan yang telah ambil bagian di dalam Proof It Challenge, kalian semua adalah pemenang. Kenapa begitu? Karena kalian telah membuktikan bahwa kalian mengasihi bukan hanya dengan omongan doang. Teman-teman buat yang belum sempat untuk berpartisipasi karena kalian sibuk dan lain-lain, Cistela berharap nanti kalau ada challenge-challenge yang lain, kalian tetap dapat berpartisipasi di waktu-waktu yang akan datang ya. Oke teman-teman, itu aja pengumuman dari Cistela. Sekarang Cistela mau mengajak kita untuk menutup ibadah yang telah kita lakukan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih di tengah-tengah pandemi seperti saat ini kami boleh tetap datang kepada Tuhan untuk berbakti walaupun masih secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan kami tidak tahu pandemi ini akan berlangsung sampai kapan, tetapi kami percaya di dalam masa pandemi sekalipun Tuhan tetap menyertai setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberikan kami kekuatan, hikmat bijaksana, terkhusus di masa-masa pandemi seperti sekarang ini sebagai remaja-remaja Kristen, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, apa yang dapat kami lakukan untuk memberikan sumbangsi demi masyarakat yang jauh lebih sehat, demi menekan angka penyebaran COVID yang cukup tinggi pada akhir-akhir ini juga ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami sehingga setiap himbauan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu boleh ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk oleh kami sendiri ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk penanganan bencana-bencana khususnya memasuki musim hujan seperti sekarang ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh berikan pertolongan baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah untuk dapat bekerja sama dengan baik sehingga pada akhirnya setiap bencana-bencana yang terjadi itu boleh ditanggulangi dengan baik. Dan kami rindu ya Tuhan, negara kami boleh Tuhan jauhkan dari setiap bencana, bahkan boleh belajar dari bencana-bencana yang Tuhan izinkan terjadi. Sungguh-sungguh dapat membentuk kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam mengelola alam, di dalam kehidupan hari lepas hari. Pada saat ini ya Tuhan, izinkanlah hamba-Mu untuk berdoa terkhusus bagi anggota PRMI, khususnya di minggu-minggu yang akan datang akan memasuki PTS penilaian tengah semester. Tuhan berikan kesempatan bagi teman-teman di dalam studi untuk sungguh-sungguh dapat menjadi saksi Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memberkati studi teman-teman PRMI, sungguh nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Teman-teman anggota PRMI dapat menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah lingkungan
lingkungan sekolah, perkuliahan, dan nama Tuhan boleh ditinggikan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap anggota keluarga dari anggota PRMI ini, biarlah Tuhan yang boleh pimpin dan sertai setiap usaha keluarga, terutama orang tua, berikan mereka kesehatan, kekuatan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap doa-doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus ya Tuhan, kami rindu supaya di masa-masa pandemi ini kami boleh memiliki relasi yang makin dekat dengan Tuhan, relasi yang terus bertumbuh, makin lama makin memiliki karakter yang mirip dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau mengalaskan doa yang jauh dari sempurna ini dengan sebuah keyakinan bahwa Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa kami, Engkau Allah yang menjawab seturut kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan, kami mau tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah PRMI telah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di channel PRMI Immanuel minggu depan jam 8. Bye-bye. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu